Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada para sahabat The Good Talk KPMI. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bincang santai bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah. Setelah satu hari full ini, Ustadz mengisi acara di KPMI Entrepreneur School. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini teman-teman peserta ya sungguh antusias, Ustadz. Alhamdulillah dengan materi-materi yang Ustadz sampaikan. Ya terlebih tadi terkait dengan akad Ustadz ya. Betul. Kemudian juga terkait dengan jual beli haram. Masya Allah. Dari awal kalau anak ikutin Ustadz, teman-teman peserta itu kalau nggak di stop pertanyaannya sampai dengan sore masa nggak selesai tuh Ustadz. Tadi ada yang kita pending untuk besok acaranya. Ya, betul. Pertanyaannya. Betul. Kita khawatir malah materinya malah nggak selesai Ustadz. Melayanin dari awal sampai dengan akhir terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta KPMI Entrepreneur School. Ya. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, ini anak pengen sedikit-sedikit menggali saja nih Ustadz terkait dengan KPMI Entrepreneur School. Ya. Di mana KPMI Entrepreneur School ini kan salah satu upaya atau tempat yang sekolah untuk para pengusaha, Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat urgensinya pengusaha-pengusaha itu untuk sekolah kembali atau pengen belajar kembali itu apa ya, Ustaz ya? Jadi gini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebetulnya belajar itu adalah kebutuhan setiap insan, bukan hanya pengusaha. Ibu-ibu di rumah yang pengen masak enak, belajar. Pengen resep baru, menu baru, belajar juga. Gitu. Semua orang itu. Semua orang pasti menjadi pembelajar. Hanya saja pembelajaran itu ada yang terkonsep, terstruktur, ada yang natural ya. Ada yang formal, ada yang informal. Nah, CAS itu didesain oleh KPMI untuk menjadi forum pembelajaran teman-teman pengusaha, para praktisi yang sudah bergelut dengan dunia usaha atau mungkin masih ada yang ingin mengawali usaha. Sehingga ketika mereka belajar di CAS itu belajar pertama tentang hukum halal haram perniagaan, apa saja yang perlu dihindari, apa saja yang tidak boleh dilakukan, agar perniagaan teman-teman nanti itu bisa berkah, halal, dan bukan sekedar halal, bahkan kompetitif. Karena prinsipnya, sesuatu yang dijalankan sesuai dengan konsep syariah itu harus berkualitas. Dan pasti berkualitas. Insya Allah berkualitas. Karena bukan sekedar yang penting jualan, tapi ada moral, ada moralitas sebagai seorang pengusaha muslim, ada optimisme, ada spirit untuk memberi manfaat kepada customer, loyalitas, keberpihakan, dan lain sebagainya, termasuk spirit bahwa perdagangan itu bukan untuk mengeksploitasi customer, partner, tapi ini adalah ada hubungan yang berimbal balik. Jadi ada kesetaraan hak, ada transparansi, ada kepastian hak, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengikuti CAS, dari sisi pemahaman terhadap syariat itu akan lebih komprehensif. Dan dengan menjalankan perniagaan yang betul-betul sesuai syariat itu, perdagangan kita bukan sekedar halal, tapi betul-betul berkualitas. Berkualitas. Karena yang sesuai dengan konsep syariat itu pasti berkualitas. Yang kedua, ini adalah media untuk sharing ya teman-teman praktisi pengusaha, berbagai hal yang dibutuhkan termasuk ekspor impor ada dipelajari, bagaimana kita regulasi perizinan, bagaimana akuntansi dan lain sebagainya, bagaimana branding dalam satu produk itu ada sharing di sini, sehingga kita semuanya di CAS itu belajar bagaimana kita scale up ya. Usaha kita semakin baik, semakin tumbuh. Dan salah satu manfaatnya adalah kita memiliki network, jaringan. Terbentuk jaringan melalui wadah komunitas pengusaha muslim KPMI ya. Sehingga di CAS di sini banyak teman-teman praktisi yang akhirnya kita bisa menjadi
network dalam dagangan kita. Ada yang di sektor jasa, ada yang di produksi, ada manufacture gitu kan. Sehingga akhirnya kita bisa membangun satu ekosistem perniagaan yang satu visi dan misi, punya kesepahaman. Ya, ketika nanti ada kerjasama itu sudah antara orang yang memiliki kesepahaman yang bagus gitu. Ya, ilmunya sudah sama, Ustaz, sudah ya. Matching, ketemu frekuensinya udah ketemu, gelombangnya udah ketemu, berarti Betul. sudah nggak ada kekhawatiran. Oh ini ngerti nggak sih terkait dengan akadnya ketika mereka ketika kita gitu. Bersirkah kita tahu. Kita mungkin skema murabahah misalnya sudah seperti murabahah yang benar. Ketika kita mau menggunakan skema istisna sudah sama-sama ngerti istisna yang benar itu seperti apa gitu. Jadi nggak ngerasa dibohongin juga, Ustaz, ya, karena sudah sama-sama belajar di sana, ya, Ustaz. Betul. Ya. Tadi Ustaz sampaikan juga tadi nggak hanya terkait dengan syariahnya saja, tapi juga belajar terkait dengan ya ilmu strategi terkait dengan penjualan, terkait dengan akuntingnya, finance-nya, strateginya gitu, Ustaz, ya. Cuma memang dari teman-teman pengusaha ini lebih banyak belajar secara persentasenya di syariahnya, Ustaz, ya. Ya. Karena kalau untuk strategi marketing, pricing, kemudian regulasi yang ada di negara kita, secara alami mereka akan sadar mempelajari itu. Dan banyak yang bisa. Ada yang dalam bentuk PDF, ada yang buku, ada seminar. Insya Allah rata-rata ada kesadaran untuk melakukan itu. Tapi banyak pengusaha muslim yang belum sadar untuk belajar. Kalau kita boleh katakan regulasi syariahnya. Atau syariatnya itu kan sebetulnya sebuah regulasi. Aturan syariat bagaimana agar perniagaan itu sesuai dengan syariat dan akhirnya jadi halal diberkahi Allah SWT dan juga seperti tadi saya katakan tadi kompetitif. Karena sekali lagi ketika perniagaan dijalankan secara syariah itu pasti berkualitas. Bukan sekedar halal. Karena Islam menekankan bahwa seperti dalam hadis nyatakan innallaha yuhibbu ahadakum idza amalan an yutqinahu. Allah itu senang kalau engkau menjalankan suatu pekerjaan, engkau kerjakan sampai tingkat perfect. Sempurna. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu senang, ridho bila engkau mengerjakan suatu pekerjaan itu engkau kerjakan sampai sesempurna mungkin lah yang bisa engkau lakukan. Artinya spirit menjalankan syariat itu berarti adalah spirit untuk mencapai daya saing yang maksimal yang bisa kita miliki dari produk, dari etika dalam perniagaan dan seterusnya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Tadi kalau kita lihat juga, anak ngikutin kelas hari ini, mayoritas memang pengusaha, Ustaz, ya. Betul. Profesional juga masih banyak yang ikut di sini. Bahkan ada orang yang masih sekolah dan ingin belajar terkait dengan ilmu-ilmu dunia maupun yang terkait dengan akhiratnya, Ustaz, ya. Nah, sebenarnya, Ustaz, apa sih tantangan terbesar pengusaha muslim saat ini yang ingin disasar oleh cash itu, Ustaz? Tantangan terbesar adalah networking. Karena di tengah umat Islam itu ada pemilik modal, muslimin mereka, orang Islam. Dari mereka ada orang-orang yang punya skill, punya keahlian yang bagus. Dari mereka ada orang-orang yang punya jabatan. Dari kaum muslimin juga ada orang-orang yang pandai marketing, pandai di misalnya branding dan seterusnya. Hanya potensi-potensinya adalah puzzle-puzzle yang berserakan yang belum dikoneksikan ya. Kalau itu sudah terkoneksi, maka ini akan menjelma menjadi sebuah kekuatan bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena semua potensi itu sebetulnya sudah ada di teman-teman Islam. Namun problem kita adalah adanya kesiapan atau semangat untuk tumbuh bersama, untuk besar bersama. Yang kedua, adanya loyalitas atas keberpihakan para investor, para konsumen, dan lain sebagainya kepada sesama pengusaha muslim, sesama produk umat Islam. Salah satu tantangan terbesarnya lagi adalah adanya trust, kepercayaan yang selama ini belum tumbuh. Kita belum membangun ya, belum tumbuh di tengah umat Islam kepercayaan kepada sesama pengusaha muslim. Harusnya ketika kita ketemu dengan pengusaha muslim, investor muslim, harusnya saya percaya dong gitu. Sehingga ketika saya berinteraksi, berdagang,
berinvestasi dengan Muslim, harusnya saya lebih percaya. Ya. Sehingga hari ini masih ada dikotomi ya, profesional, orang-orang profesional dengan umat Islam. Ya. Identik bahwa umat Islam tidak profesional gitu loh. Oh, terframing seperti itu saat ini. Framing masih ada seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan, bahwa profesionalisme itu melekat dengan komitmen atau tingkat keislaman kita. Masya Allah. Seharusnya ketika keislaman seorang itu semakin naik ya, semakin berkualitas. Seperti dalam hadis kan sebutkan Islam itu ada tingkat-tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Seiring dengan kita upgrade diri kita dari sekedar muslim kemudian menjadi betul-betul beriman, menjalankan iman dengan totalitas dan mengaplikasikan dalam kehidupan, seharusnya profesionalisme itu tumbuh ikut bersama. Jadi seorang yang mukmin berarti profesional. Karena contoh sederhana, la imana liman la amanata lahu. Tidak dikatakan beriman kalau orang itu tidak amanah. Tidak amanah. Nah, seharusnya trust, kepercayaan itu akan tumbuh beriringan dengan tumbuhnya iman. Dalam produksi misalnya, keuletan dalam bekerja. Seorang muslim adalah orang yang paling ulet seharusnya. Dalam ulet. Sekarang banyak orang yang mengeluhkan etos kerja umat Islam karena tidak ulet, mudah menyerah dengan dalih nerimo, pasrah, ridho dengan takdir. Ya sudah, kalau takdir itu salah. Padahal seharusnya dalil-dalil tentang takdir itu menuntut kita untuk usaha maksimal, ihris ala man yanfa'uk wala ta'jazan. Hendaknya engkau betul-betul totalitas punya semangat fight, ya, semangat berusaha maksimal, dan jangan pernah merasa tidak bisa. Jangan pernah merasa mustahil. Selama masih ada ruang untuk kita mencoba dan berusaha, harus dilakukan. Harusnya dengan spirit ini umat Islam adalah orang yang paling totalitas dan orang yang paling memiliki semangat pantang mundur, pantang menyerah gitu. Kenapa? Karena keberhasilan itu bukan karena fasilitas, bukan karena modal, bukan karena network, kemampuan saja, tapi sejatinya adalah pertolongan Allah SWT. Dan pertolongan Allah itu unlimited. Iya. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan modal. Bagi Allah semua itu mudah. Nah, sehingga optimisme bagi orang yang betul-betul benar itu betul-betul unlimited. Selama masih hidup ada peluang untuk bisa. Ada cara untuk bisa. Gimana? Petunjuk dari Allah SWT. Maka sehingga di sini akan ada fight ya, spirit untuk fight, untuk sukses itu akan betul-betul tumbuh, dan itu akan kita melebihi orang-orang non-muslim seharusnya gitu. Masya Allah, Ustaz. Berarti kalau Anda tadi tarik kesimpulan tadi apa yang Ustaz sampaikan, salah satunya di case ini KPMI Entrepreneur School tadi kita tidak hanya belajar terkait dengan strategi pasar dan lain sebagainya, finance dan sebagainya, kemudian dominasi terkait dengan ilmu agamanya, syariahnya, kemudian muamalahnya gitu, Ustaz. Dan yang paling penting tadi, Ustaz, ya, networkingnya. Networking itu salah satu yang akan kita dapat di case ini betul. Gitu. Dan yang menurut saya yang paling penting adalah bahwa kualitas itu adalah berjalan beriringan dengan apa? Keimanan. Bahwa kita menjadi orang Islam semakin baik, itu akan semakin profesional. Ya. Bukan sebaliknya, semakin belajar agama, semakin belajar tentang hukum syariat, justru malah semakin tidak karuan, semakin asal-asal. Tidak, justru Islam itu mengajarkan kita untuk profesionalisme, untuk menjadi orang yang paling ulet, paling beretika dalam berniaga, dalam bekerja, beretika ketika bekerja sama, dan intinya orang yang paling baik adalah orang yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Karena Rasul bersabda, akmalul minal imanan ahsanum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang mentalitasnya, perilakunya, etikanya adalah yang paling baik. Nah, kalau kita sebagai muslim berstatus sebagai pengusaha, maka etika pengusaha muslim itu adalah yang paling sempurna harusnya. Jangan malah ketika belajar beragama malah menjadi lemes, mudah menyerah, tidak inovatif, tidak kreatif, ya, tidak kompetitif. Itu justru malah bertentangan dengan spirit iman itu sendiri gitu loh.
Dan hari ini kan Ana lihat jadi peserta juga banyak yang kaget Ustaz. Oh yang ini ternyata riba. Oh yang ini nggak boleh nih. Oh ternyata yang ini haram gitu Ustaz. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan itu ya. Yang penting adalah ternyata ada solusi. Betul Ustaz. Jadi Islam tidak hanya melarang tanpa solusi. Betul. Islam tidak hanya mengharamkan, melarang dan menjadi beban akhirnya kan. Iya. Tapi Islam itu melarang karena itu buruk dan memberikan solusi yang lebih baik. Solusi yang lebih berkeadilan, solusi yang lebih profitable bagi pengusaha muslim gitu. Karena seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlaq." Aku diutus itu untuk menyempurnakan yang akhlak-akhlak yang baik. Nah, berdagang yang secara profitable, menguntungkan, itu adalah akhlak yang baik. Iya. Sehingga idealnya dengan menjalankan nilai-nilai Islam, perdagangan kita akan lebih profitable. Lebih profitable dan lebih ini ya Ustaz ya, lebih ahsan ya Ustaz ya. Betul, lebih baik, lebih sempurna gitu loh. Sehingga ini nih framing ini harus kita bangun bahwa kalau saya belajar agama Islam membingkai perdagangan dengan hukum-hukum Islam, perdagangan kita semakin berkualitas. Ya tentunya tadi Ustaz yang saya sampaikan bahwa kita berusaha tapi kita jangan lupa tawakalnya optimal Ustaz ya. Betul. Memang ada hal yang mungkin perlu digarisbawahi ini bahwa tawakal itu bukan berarti menyerah. Betul. Tawakal itu justru malah semakin bersemangat. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah kok. Bagi Allah itu semuanya mudah. Bagi Allah itu semuanya kecil gitu. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, disitulah peran tawakal. Kita tidak kehabisan spirit. Kalau sekarang konsep tawakal yang sering kali difahami oleh masyarakat adalah tawakal itu nyerah. Saya tawakalnya adalah pasrah gitu kan. Justru malah bukannya menambah semangat ya. Rezeki pasti datang gitu kan. Akhirnya ya sudah gini aja gitu. Padahal tidak itu seperti tawakal. Tawakal itu adalah totalitas bahwa ada jalan keluar. Totalitas bahwa ada Allah SWT memiliki cara yang terbaik. Bahwa kita kalau bersandar kepada Allah pasti bisa. Pasti akan dibimbing oleh Allah SWT, diarahkan kepada yang lebih baik. Sehingga kita terus berusaha dengan tetap bertawakal. Jadi tawakal itu adalah tambahan spirit untuk semakin bekerja lebih banyak, lebih keras, lebih bagus, lebih inovatif, kreatif, bukan menyerah. Nah, itu bukan tawakal itu. Itu namanya ajz, ketidakberdayaan. Dan itu yang dilarang. Wala ta'jazan. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jazan. Berupayalah sekuat tenaga, bekerjalah sekuat tenaga, dan jangan melemah. Tawakal itu jadinya booster Ustaz ya. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang sebenarnya kita bisa melampaui sebenarnya dari. Di saat orang lain sudah pesimis, orang yang bertawakal justru masih fight. Masih meyakini bahwa itu bisa. Masih bisa gitu loh. Itu namanya tawakal. Dan ini salah satu yang harus kita sebarkan ya. Spirit ini yang harus kita gaungkan kepada teman-teman pengusaha muslim, sehingga belajar agama itu semakin baik, semakin profesional, bukan malah semakin ya sudahlah tawakal gitu, tambah lemes. Jadi jatuhnya bukan optimis ya Ustaz ya, jadi pesimis. Makin belajar kok makin mudah menyerah gitu kan. Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Mungkin ada nasihat buat teman-teman pendengar dari sahabat The Good Talk ya, terkait dengan KPMI Entrepreneur School bagi mereka teman-teman yang saat ini jadi pengusaha tapi belum mempunyai kesempatan atau masih berkeinginan belajar tapi masih setengah-setengah nih Ustaz. Ya, gini, saya akan berkata bahwa mungkin Anda sudah terlalu banyak membaca buku-buku biografinya orang-orang yang sukses dalam tanda kutip ya, konglomerat lah, penemu lah atau apapun. Tapi saya yakin kita itu masih banyak yang belum membaca bagaimana kiat sukses Nabi SAW dalam berniaga, karena beliau sebelum jadi Nabi pedagang. Kita belum banyak bagaimana mempelajari aplikasi perdagangan Islam yang diterapkan oleh dulu para sahabat, sehingga dalam waktu singkat para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lainnya itu bisa menjadi pedagang saudagar kaya raya, sukses, tanpa harus menjadikan mereka kehilangan amal ibadahnya. Banyak dari kita pengusaha yang mengatakan, saya sibuk
akhirnya sholatnya berkurang, puasanya berkurang, tidak sempat belajar ilmu. Perdagangan para sahabat tidak menjadikan mereka turun semangat ibadahnya. Nah ini adalah sebuah hal tantangan kita. Seharusnya kita dengan belajar itu kita bisa mendapatkan banyak figur yang bisa menjadi inspirasi kita gitu loh. Itu Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum atas waktu yang Ustaz. Alhamdulillah. Intinya kita bilang ke teman-teman nih, segera coba deh Hekes. Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru yang insya Allah tidak Anda dapatkan di tempat lain. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan bincang santai pada malam hari ini. Pendengar The Gul Talk yang malam ini juga ikut mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan. Dan buat teman-teman sahabat Gul Talk yang saat ini sudah memiliki usaha, kemudian yang saat ini masih sedang mencari usahanya apa, dan kemudian juga masih profesional dan juga lagi berpikir akan usaha apa, ya mari bergabung dengan kami di KPMI Entrepreneur School. Ya, insya Allah akan dibuka di angkatan selanjutnya, ya ada di 16, ya insya Allah di bulan September. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.